Kalian menonton podcast? Iya. Podcast kelompok kami? Iya. Makanya duduk yang rapi. Pasang telinga, jangan main HP, fokus ke depan, jangan ngantuk. Tahan nafas tapi harus mati. Ya udah, Tahu nggak sih, dalam kitab Mazmur ada 4 pengelompokan. Kelompok yang pertama adalah puisi yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah Mada, yang kedua adalah Mada Tuan Raja, yang ketiga adalah nyanyian Sion. Kelompok yang kedua ialah doa, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ialah permohonan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga ucapan syukur. Dan kelompok yang ketiga ialah Mazmur-Mazmur Raja. Kelompok 4 ada pengajaran yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kebijaksanaan, yang kedua Mazmur sejarah, yang ketiga Mazmur kenabian, dan yang keempat liturgi. Halo guys, selamat pagi. Bersama kami kelompok 1, saya Mary Dan saya Tri Agatha Rombe bersama teman-teman yang ada di belakang. Ya, jadi hari ini kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Seorang bapak yang sangat ganteng dan baik sekali. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang dengan bapak soal kitab Mazmur, bagaimana penafsiran di dalamnya, bagaimana latar belakang dan sebagainya. Buat teman-teman yang penasaran, cek ya, tepat. Terima kasih untuk waktunya, boleh meluangkan waktu untuk kami mau lakukan wawancara. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Luar biasa, dan hari ini I'm very happy, sangat senang sekali boleh menerima anak-anak yang sementara Tuhan bentuk, sementara Tuhan proses untuk dipakai Tuhan semakin luar biasa dalam banyak sekali pelayanan yang Tuhan mau kita kerjakan. Puji Tuhan, Pak. Bagaimana dengan keluarga di rumah, Pak? Apakah sehat-sehat? Puji Tuhan, jadi hari ini semua sehat baik dan kami bersyukur itu karena kemurahan berkat kasih Tuhan. mungkin kita langsung saja ya Pak. Oke. Nah, yang pertama itu Pak, mengenai kitab Mazmur, bagaimana latar belakang kitab Mazmur ini Pak? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang luar biasa. Memang setiap proses penafsiran untuk memahami sebuah kitab, memang pertanyaan awal atau kadang pertanyaan dasarnya itu bagaimana tentang kitab ini. Oke, kalau kita melihat atau membaca mengamati kitab Mazmur itu, kitab Mazmur ini punya jenis yang agak berbeda dan memang sangat berbeda dengan misalnya kalau kita baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena itu kitab-kitab itu bentuknya narasi, yaitu menceritakan sebuah peristiwa yang kita imani, kita terima dalam iman kita sebagai orang percaya bahwa itu terjadi, dan itu terjadi karena kekuasaan Tuhan yang mengatur sejarah perjalanan umat manusia, gitu kan? Nah, sementara Mazmur itu punya jenis penulisan yang berbeda. Nah, itu jenisnya puisi. Nah, di dalam narasi itu memang kadang-kadang biasa disebutkan itu siapa pelakunya, ya kan? Jelas misalnya kitab Kejadian misalnya menceritakan kisah Nuh misalnya, jelas itu tokohnya Nuh, jelas itu ada anak-anak yang terlibat, ya kan? Jelas apa yang mereka kerjakan, membuat bahtera, jelas apa yang terjadi, bagaimana air bah itu terjadi. Jadi itu sebuah peristiwa yang berurutan. Nah, sementara kalau dalam kitab Mazmur kadang-kadang itu berbeda. Biasanya kitab Mazmur itu menyangkut tentang sesuatu yang dirasakan oleh manusia, entah itu tentang dirinya sendiri, misalnya kesedihannya, ya kan? Atau perasaan berdosanya, misalnya Mazmur 51. Tetapi juga kadang tentang imannya, ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi itu ya sudah itu. Jadi kita sudah bisa membedakan bahwa kita Mazmur ini memang seakan-akan tentang menyangkut tentang hati seseorang ya kepada Allah. Oke, gitu ya. Oke Pak, jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Mazmur, kita langsung berpatok pada Mazmur ini berisi tentang kitab pujian atau puisi dari penulis sendiri. That's right ya, betul.
Jadi coba kita bisa amati ya. Jadi semuanya itu tentang feeling, tentang itu imannya, tentang hatinya, ya kan? Sehingga dia biasa di dalam kitab Mazmur itu biasa itu banyak menggunakan kata aku, ya kan? Ya, menurutnya tentang seseorang. Nah, kemudian kalau kita mau mengamati Mazmur itu, karena satu kitab Mazmur ini bukan hanya satu penulisnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Bukan hanya satu penulisnya, not only one writer. Nah, dengan demikian, kalau bukan hanya satu penulis itu berarti apa yang dikisahkan dalam kitab itu tidak hanya fokus pada satu keadaan dan juga tidak hanya fokus pada satu masa, ya kan? Nah, kalau kita lihat Mazmur itu ada Mazmur Musa, itu berarti kisah sebelum mereka ada di tanah perjanjian, itu kan? Ada Mazmur Musa. Nah, tetapi juga ada tentang Mazmur Daud, itu berarti mereka sudah ada di tanah Kanaan pada zaman kerajaan. Nah, jadi kalau kita ambil ini masa Musa dan masa Daud itu waktunya itu lama. Nah, gitu ya. Dan itu menambah pemahaman kita, menambah pengetahuan kita tentang kitab Mazmur itu. Oke. Jadi baik Pak, terima kasih. Lalu Pak, bagaimana keadaan pada saat itu dalam konteks sosio-budaya kitab Mazmur sendiri? Nah, yes, good. Oke. Jadi pertama-tama yang kalau kita mau memahami kitab Mazmur, pertama-tama itu kita pilih dulu pasalnya. Kita pilih pasal ini kan Mazmur ini terdiri dari 150 pasal. Nah, kita menemukan atau menentukan sebuah pasal, kemudian kita menjawab pertanyaan kita. Pertama, siapa penulisnya? Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan penulis, siapa penulis, dari beberapa macam cara kita menemukan penulis. Biasanya memang itu ada di dalam ada di dalam ayat pertama. Misalnya Mazmur Daud, ya kan? Dari Bani Korah, dari Musa hamba Allah, ya kan? Nah, dengan demikian kita menelusuri, misalnya pada zaman Musa. Nah, kita kemudian memahami bahwa kira-kira pada zaman Musa ini tidak pernah masuk di tanah Kanaan. Itu berarti dia ada di mana? Entah itu mungkin ada di Mesir atau ada di padang gurun. Nah, dengan demikian pemahaman kita mulai mengatakan, kira-kira waktu mereka ada di padang gurun, misalnya contoh, kira-kira apa yang mereka alami? Misalnya mungkin kecemasannya, ketakutannya, atau mereka juga bertanya, apakah memang Tuhan ada? Kalau Tuhan ada itu, kenapa kita menderita? Contoh saja begitu. Nah, atau misalnya kita ambil misalnya Mazmur yang ditulis oleh Daud. Itu pun macam-macam. Ada Mazmur ketika Daud belum menjadi seorang raja, ya kan? Kira-kira begitu. Atau dia sudah menjadi raja. Nah, misalnya ketika dia sudah jadi raja, masih ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Misalnya ketika dia pernah jatuh dalam dosa, sehingga ditulislah Mazmur 51. Atau ketika dia memenangkan banyak peperangan, ya tak? Jadi itu semua kita lihat dulu. Jadi intinya memang harus tahu dulu siapa penulisnya. Kemudian saya sudah tahu penulisnya, kemudian kita, kalau penulisnya ini berarti sekitar tahun ini. Misalnya kalau Daud itu kan sekitar kurang lebih 900 atau kurang lebih sampai 1000 sebelum Masehi. Oke. Jadi kita sudah bisa membayangkan situasi sosial politik misalnya pada saat itu bagaimana. Misalnya ketika Daud itu selesai menyelesaikan banyak peperangan, itu berarti kurang lebih situasinya aman. Tetapi dalam situasi aman, apa yang Daud ingin katakan tentang kasih Tuhan? Jadi kita mulai mengupas, kita mulai memahami dari situ. Oke, itu ya, bisa ya? Bisa Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Penulis dalam kitab Mazmur itu kan ada Daud dan ada banyak ya Pak. Nah pertanyaannya itu Pak, penulisnya kitab Mazmur ini sumber yang digunakan itu dari mana Pak dalam menulis kitab itu? Oke. Itu pertanyaan yang bagus, itu luar biasa. Mereka ini menulis berdasarkan realitas pengalaman mereka. Yang saya sudah katakan tadi itu, misalnya Mazmur 51. Ketika Raja Daud itu mengatakan, aku dikandung dalam dosa.
Itu berarti realitas yang dia alami, keadaan yang pernah dia alami, kemudian dia ungkapkan, dia sampaikan sebagai orang yang betul-betul sadar akan dosanya, tetapi tidak berhenti pada kesadaran bahwa dia berdosa. Dia kemudian mengungkapkan situasi yang lain, yaitu saya berdosa, saya bersalah, betul-betul saya menyesal. Tetapi kemudian dia melangkah bahwa dalam keberdosaan saya, dalam kesalahan yang luar biasa. Nah, itu satu contoh. Kemudian contoh yang berikut, Mazmur 23 misalnya. Itu menggambarkan sebuah situasi Daud ketika dia mengalami banyak hal-hal yang membuat dia bingung tentang hidupnya. Apakah ada situasi yang baik yang akan terjadi ketika hal-hal buruk itu terjadi? Kemudian Daud membuat pengakuan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia tidak akan pernah kekurangan makanan, dia tidak akan pernah kekurangan kasih Tuhan, dia tidak akan pernah punya masa depan yang gelap walaupun kadang-kadang dia diburu-buru oleh Saul, dia kadang-kadang dikejar-kejar oleh Absalom. Itu kan kisah-kisah Daud yang real. Tetapi dalam kisah-kisah yang menyedihkan, dalam kalau kita lihat sepintas itu tragedi, tetapi sebenarnya Daud mengajarkan, don't be worried. Tak cuma takut, jangan takut. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa. Atau misalnya ketika dia mengatakan Allah itu gunung batuku, dia keselamatanku, dan seterusnya. Itu betul-betul sebuah pengalaman rohani Daud yang nyata. Bahwa pernah aku lemah, aku gagal, aku tidak mampu. Tetapi ketika aku mengandalkan Tuhan, dia seperti benteng batu yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Hujan badai, air musim hujan, musim panas, tidak pernah goyah. Allah itu menyertai dan menuntun Daud. Nah, seperti itu pengalaman-pengalaman pribadi Daud yang menguatkan dan meneguhkan. Itulah esensi Mazmur sebenarnya. Sehingga memang misalnya kita gereja Toraja selalu ada pembacaan Mazmur. Coba kita adik dibayangkan di dalam setiap liturgi itu setiap minggu selalu ada pembacaan Mazmur. Karena itu mengungkapkan kita di hadapan Tuhan. Entah itu kekecewaan kita, entah itu penderitaan, ketakutan, atau rasa berdosa, atau rasa bersalah, juga harapan-harapan kita. Itu kan sebenarnya yang kita alami. Coba kalau kita periksa hidup kita, hati kita, itu kan yang kita alami semua kan. Rasa kagum kita kepada Allah, ayat Mario, ipakala adik kami puang kupangadatu kami, maka adik penanku, ya, saya bila gelisah, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Nah, itu genre yang Mazmur itu real itu ajarkan ke kita. Gitu. Terima kasih. Berarti Pak, kami kelompok dapat menyimpulkan bahwa ternyata kitab Mazmur itu punya berbagai jenis. Yang tadi Bapak jelaskan adalah jenis puisi. Lalu kitab Mazmur ini menyangkut tentang sesuatu yang dialami oleh manusia. Menulis berdasarkan realitas kehidupan, ada harapan, keberdosaan, bahkan keterpurukan dalam hidup. Betul sekali. Lalu penulisnya pun bukan hanya satu, kan banyak teman-teman yang anggap bahwa ternyata kitab Mazmur itu hanya satu penulisnya, yaitu Daud sendiri. Tapi Bapak sudah menjelaskan ternyata begitu banyak penulis yang menulis kitab Mazmur. Lalu pun jenis sastranya tidak hanya satu, tetapi banyak. Kami sangat mengucapkan terima kasih untuk ilmu yang boleh Bapak lakukan, berikan kepada kami kelompok 1. Terima kasih. Sehat ya dan rajin belajar, selalu mau berproses, entah itu dalam memahami kitab-kitab, entah itu memahami kasih Tuhan, memahami situasi dan keadaan kita. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih. Thank you. Luar biasa. Baik teman-teman, terima kasih udah ngikutin wawancara kami bersama pendeta terkece di kampus 3 pada Kaluri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak, semangat terus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih adik-adik hebat yang sudah juga mengajak saya terlibat dalam podcast yang luar biasa keren dan kece ini. Sukses! Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 1. Saya Mary dan saya Tri Agatha Rombe di acara podcast Tafsir Kitab Mazmur. Nah, pasti kalian penasaran kan kami ada di mana? Atau kita ada di mana sih? Ya, jadi Mary dan teman-teman, hari ini kita ada di Taman Vandelostret. Nah, saat ini juga kita kedatangan seorang tamu yang cantik dan pastinya dia akan menjadi narasumber kita pada saat ini. Dia adalah Wina Ingrid Triani Tambilayuk. Halo Wina. Hai guys. Apa kabar Wina?
Baik dong. Puji Tuhan. Apa kabarnya juga? Ya, Puji Tuhan, baik. sehat. Wina hari ini tuh kayak berseri-seri sekali gitu ya. Iya dong. Habis ngapain Wina hari ini? Karena tadi di kuliah saya sudah belajar tentang hal baru, apalagi khususnya yang berhubungan sekali dengan jurusan kita teologi toh, tentang penafsiran. Jadi toh saya bisa dapat hal baru tentang menafsir Alkitab, isi Alkitab. Wih, pas banget nih Wina. Hari ini tuh kita mau sharing-sharing, bahkan tanya-tanya Wina tentang tafsiran kitab Mazmur. Iya, kebetulan. Nah, teman-teman tentu tahu kan, dalam kitab kita sebagai orang Kristen ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab. Nah ya, langsung saja kita ke narasumber kita. Nah, halo Wina. Ya, saya langsung saya bertanya kepada Wina ya. Menurut Wina, latar belakang kitab Mazmur itu bagaimana sih? Ya, latar belakang ya. Dari yang saya pelajari di pelajaran penafsir itu, latar belakang kitab Mazmur, dulunya orang-orang Israel itu ketika beribadah, musik itu mendapat peranan penting dalam ibadah mereka. Jadi Mazmur-mazmur pujian itu selalu mereka katakan, maksudnya selalu mendapat peran dalam setiap ibadah mereka kepada Tuhan. Dan berbeda dengan nyanyian-nyanyian di dunia barat yang nyanyian puji-pujiannya itu selalu menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang sudah ada iramanya, bersajak dan lain-lain. Tapi di dunia PL itu atau perjanjian lama, mereka mazmur-mazmur inilah yang menjadi pujian-pujian mereka. Kemudian yang saya dapatkan juga, teman-teman perhatikan tidak, dalam setiap topik atau perikop-perikop dalam Mazmur itu, pembukaan kata-kata pembukanya itu selalu berbeda-beda. Dan di situ ada beberapa kategori. Misalnya yang pertama ada yang dibuka dengan nama penulisnya, seperti ada kata dari Bani Korah. Nah itu terdapat contohnya dalam Mazmur 1, dalam Mazmur 47, situ ada kata dari Bani Korah. Kemudian ada juga yang mengatakan bentuk Mazmurnya. Misalnya ada kata-kata pembukanya yang mengatakan nyanyian pengajaran. Contohnya itu di Mazmur 32. Kemudian ada juga yang mengatakan istilah-istilah musiknya. Misalnya kata untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Itu kan istilah-istilah musiknya, dengan permainan kecapi untuk pemimpin biduan. Itu contohnya ada terdapat pada Mazmur pasal 4. Kemudian ada lagi berdasarkan catatan liturgisnya. Contohnya dia menggunakan kata nyanyian kasih. Contohnya itu ada di Mazmur 45. Kemudian yang terakhir ada juga yang mengatakan menurut catatan sejarah singkatnya. Misalnya mengatakan, ada kata yang mengatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Itu kan berdasarkan catatan sejarah singkatnya. Nah itu contohnya ada terdapat pada Mazmur 3. Kemudian penulis Mazmur ini juga tidak cuma satu. Pasti yang biasanya orang tahu itu yang kebanyakan dibilang biasanya Daud kan. Tapi sebenarnya penulis kitab Mazmur itu bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa. Ada Daud, ada Asaf, Salomo, Etan, dan Musa, ada juga Heman. Nah, penulis-penulis ini juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Karena periode, maksudnya masa kehidupan mereka berada dalam kehidupan yang berbeda-beda, periode kehidupannya berbeda-beda. Misalnya pada tahun ini penulisnya Daud, kemudian pada tahun ini yang tulis itu Salomo lagi, seperti itu. Dan Mazmur ini ditulis waktu itu sekitar pada abad ke-10 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, itu seputar latar belakangnya. Ya, jadi pemahaman Wina tentang latar belakang kitab Mazmur itu
kurang lebih sama lah dengan pemahamannya Bapak Daud Kaluring di podcast yang sebelumnya, di mana itu juga menjelaskan bahwa kitab Mazmur ini tidak ditulis hanya satu orang, beberapa orang, bahkan tahunnya itu bertahun-tahun baru ditulis lagi, terkumpul lagi, dan itu juga langsung mengisahkan pribadi si penulis, ya itu ya Yuna. Ya, karena dikatakan juga Mazmur itu bukan cuma berisi puji-pujian, tapi ada juga doanya si penulis, seperti kayak dia mengungkapkan isi hatinya, pergumulannya, kesedihannya, atau dia mengharap berbicara kepada Tuhan, meminta pertolongannya, seperti itu. Oh iya. Jadi ini menarik banget ya Wina, karena ternyata saya juga baru tahu ternyata kitab Mazmur itu penulisnya banyak. Kan kebanyakan teman-teman itu taunya kalau misalnya penulis kitab Mazmur itu cuma satu, yaitu Daud. Tapi dari penjelasan Wina, kami pun dapat pengetahuan baru, ternyata ada begitu banyak penulis-penulis yang menulis kitab Mazmur itu sendiri. Ini hal yang baru yang kami dapatkan. Lalu Wina, kitab Mazmur ini sendiri apakah masuk dalam sastra seperti puisi? Apakah dia bentuk, kalau misalnya kita membaca Mazmur, apakah harus dengan penekanan-penekatan khusus atau bagaimana Wina? Menurut Wina sendiri? Ya, jenis sastranya ya. Jenis sastra dari dalam kitab Mazmur itu ada beberapa yang digunakan. Yang saya dapatkan itu ada yang menggunakan simile. Simile itu sebuah gaya bahasa yang memperbandingkan dua hal dengan menggunakan kata-kata seperti dan juga kata sebagaimana. Kemudian ada juga yang menggunakan metafora. Metafora itu perbandingan antara dua hal dengan cara yang memberikan pemahaman kepada pembaca agar mengerti penggambaran tersebut. Ya, bisa dikatakan seperti ilustrasinya. Maksudnya bahasa yang mempermudahkan agar pembaca ini boleh memahami penggambaran yang dimaksudkan. Kemudian ada yang menggunakan paralelisme. Nah, paralelisme ini di sini terbagi lagi. Paralelisme sinonimi, sebuah kesejajaran di mana baris kedua itu mengulang baris pertama dengan sedikit atau tidak sama sekali makna yang ditambahkan di dalamnya. Kemudian ada juga paralelisme sintesis. Paralelisme sintesis itu kesejajaran di mana baris pertama dan baris kedua itu saling memenuhi atau saling melengkapi. Kemudian paralelisme emblematik. Paralelisme emblematik itu kesejajaran analogisnya yang memakai kata perbandingan guna menyatukan dua pemikiran yang berbeda ini. Dan yang terakhir menggunakan paralelisme repetitif. Paralelisme repetitif ini kesejajaran yang bercirikan adanya sebagian kalimat di baris pertama yang diulang lagi di baris keduanya dan seterusnya. Kemudian mengenai cara membaca kitab Mazmur tadi yang ditanyakan, kan seperti yang saya katakan tadi, dalam kitab Mazmur itu tidak hanya berisi puji-pujian, tapi ada juga doa atau ungkapan hati seperti kesedihannya, pergumulannya, permohonannya, meminta permohonan kepada Tuhan. Jelas cara membacanya itu berbeda, pasti juga ditentukan dari ekspresi wajah atau penekanan cara bacanya. Misalnya puji-pujian, jelas beda cara membacanya dengan doa pergumulan atau ungkapan hati, ungkapan kesedihannya, dan jelas ekspresinya juga itu mendukung membacanya isi Mazmurnya. Oh, jadi gitu ya Wina. Jadi dalam kitab Mazmur itu selain penulisnya yang banyak, juga memiliki jenis-jenis sastra yang tidak hanya satu tetapi banyak, dan cara membaca kitab Mazmur ini tentu juga berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang
diungkapkan di dalamnya. Kalau itu kesedihan, itu kita juga mengungkapkannya, berekspresinya sesuai dengan apa yang ditulis ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan sosio budaya dari kitab Mazmur ini? Kitab Mazmur itu di situ mencerminkan tradisi-tradisi keagamaan Israel. Jadi dengan membaca kitab Mazmur kita bisa tahu cara mereka menyembah, cara mereka berdoa dan merayakan ritual-ritual keagamaan. Juga dalam kitab Mazmur itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan menggunakan gaya puisi khas budaya Israel kuno yang mencakup penggunaan metafora di dalamnya, simbolisme dan bentuk-bentuk sastra kuno yang mencirikan keunikan kebudayaan mereka pada saat itu. Wah, menarik banget ya teman-teman, latar belakang sosio budaya tadi. Dan kayaknya ini kaki kita udah kram semua lah, kram semua kan. Jadi kayak lebih bagus kalau kita ngobrol tuh sambil jalan-jalan, sambil keliling-keliling di dekat sini saja. Tapi pemandangannya luar biasa. Ya. Wah, Wina kan tadi ini sudah bahas tentang sosial budaya. Lalu bagaimana sih latar belakang dari kitab Mazmur sendiri? Latar belakang politiknya maksudnya. Latar belakang politik dalam kitab Mazmur itu tidak dikatakan, tidak dijelaskan secara langsung dalam kitab Mazmur, tapi dengan membacanya itu kita bisa tahu bahwa dalam kitab Mazmur ini itu mencerminkan hubungan dengan pemerintahan dan raja-raja Israel, juga memperlihatkan bahwa ada konflik atau peperangan bangsa Israel pada waktu itu. Wah, menarik banget ya Wina, ternyata dalam kitab Mazmur itu sendiri begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari ilmu yang Wina boleh bagi ke kami semua tentang kitab Mazmur, jenis-jenis sastranya. Bahkan ternyata ada penekanan khususnya dalam membaca kitab Mazmur. Tidak hanya membaca secara begitu saja, tapi memang perlu ada penekanan-penekanannya. Ya. Ya, nggak terasa ya Wina. Waktu kita berbincang-bincang sudah sangat panjang dan sudah sampai di penghujung acara podcast kita. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Wina yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam podcast kami, dan semoga kedepannya dalam kehidupan sehari-hari selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam studinya, dalam masa muda, dan semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Wina. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Nah, teman-teman, kalian jangan beranjak dulu ya dari tempat duduk kalian, karena habis ini masih ada hal yang menarik yang kami akan tunjukkan kepada teman-teman. Penasaran? Check it out!